reinkarnasi diangkat dari budaya dari agama aliran timur seperti kita ketahui Hindu, Buddha, agama Tao, Konghucu, dan ada yang lainnya tentu saja. Reinkarnasi ini sebenarnya terdiri dari kedua kata, yakni kata re dan inkarnasi. Artinya dalam bahasa Latin adalah kembali, re itu adalah kembali, dan inkarnasi merupakan entitas, yakni jiwa spiritual yang terlahir dalam wujud daging. Wujud daging yang dimaksudkan dalam pandangan ini adalah pandangan religius. Dalam pandangan religius yang dimaksud adalah wujud daging adalah manusia, bukan daging dalam arti yang sebenarnya, tapi paham kedagingan yang dimana entitas tersebut menitis terlahir menjadi anak manusia. Jadi re itu adalah kembali. Jika ada kata reformasi, kembali ke formasi, membentuk kembali formasi itu, jadi mengulang kembali atau membentuk kembali formasi, bentukan, membentuk kembali. Reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang berbeda. Yang dilahirkan itu bukan wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Jadi saat ini berbeda, besok kalau sudah mati terus kemudian dilahirkan itu bentuknya berbeda. Yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan perbuatannya di masa lalu atau terdahulu. Ini saya petik dari Wikipedia. Konsep reinkarnasi sebenarnya adalah ketika seseorang lahir, ia akan menjalani sebuah kehidupan. Selama ia hidup, ia akan melakukan berbagai perilaku. Dalam konsep agama ketimuran, perilaku ini disebut sebagai karma. Jadi, ada perilaku baik, ada perilaku yang tentu saja tidak baik. Dalam konsep tersebut disebut sebagai karma baik atau karma buruk. Karma baik mengantarkan seseorang dapat reinkarnasi di masa yang setelah kematian menjadi sosok yang tentunya lebih baik dari masa sebelumnya, jadi masa dia hidup sebelumnya. Misalnya awalnya ia hidup menjadi seorang petani dan ia sering membantu sesama, sering menolong sesama. Ketika ia meninggal dan kemudian ia dititiskan atau bereinkarnasi di kehidupan berikutnya, mungkin saja dia akan menjadi pejabat. Ini contoh aja ya. Contoh lain, jika ada seorang perampok, tentu saja perbuatannya adalah jauh dari nilai-nilai kebaikan. Misalnya dia merampas hak orang lain, membunuh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tentu saja ia akan mendapat sebuah kutukan atau kita sebut sebagai karma buruk. Di kemudian berikutnya mungkin ia akan mendapat reinkarnasi menjadi bentuk yang berbeda, tidak menentu bentuknya adalah manusia. Bisa jadi ia menjadi seekor binatang seperti tikus atau mungkin cicak, bisa jadi. Jadi reinkarnasi belum tentu manusia itu nanti bereinkarnasi menjadi manusia, karena tergantung dari perbuatannya di masa lampau. Bisa jadi ia menjadi tumbuhan atau menjadi hewan. Ini adalah sebuah konsep. Dan yang menentukan apakah manusia itu dapat reinkarnasi atau tidak adalah Yang Maha Kuasa atau disebut sebagai Tuhan. Itu tadi adalah konsep reinkarnasi menurut konsep agama dan budaya timur. Nah, kenapa
kami atau khususnya saya tidak percaya atas konsep ini. Dalam konsep keimanan kami, saya sendiri, manusia terlahir menjadi manusia dengan satu nyawa. Jadi kalau mati ya sudah mati. Jadi sebaiknya satu nyawa tersebut maka orang harus berbuat baik. Karena memang kalau sudah mati ya sudah bisa masuk neraka atau mungkin tidak. Dengan satu nyawa tersebut orang sebaiknya berupaya hidup dengan penuh kebaikan dan kebenaran. Jadi ketika meninggal nantinya roh itu akan dihadapkan dengan penciptanya. Tentu saja untuk mendapatkan tempat yang terbaik yang ada di sana. Jadi menurut keyakinan kami, seseorang mati tidak akan terlahir kembali. Jadi sebaiknya saya, khususnya saya, ini bukan untuk menyinggung agama lain atau kepercayaan, khususnya saya, jadi sebaiknya kehidupan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Lalu kebaikan itu bagaimana menentukan kebaikan atau kebenaran? Ini sesuai dengan ajaran agama, tentu saja ajaran agama masing-masing dari kita. Apabila teman-teman mengamalkan agamanya dengan baik, tentu saja perilaku seperti menghujat, membenci, menghakimi, bahkan membunuh, bahkan mengkhianati, itu tidak akan ada. Karena agama itu mengajarkan mengenai kedamaian. Agama apapun mengajarkan kedamaian. Untuk saya sendiri, saya tidak percaya adanya reinkarnasi. Karena dengan konsep seperti itu, kehidupan yang diberikan pada saya hari ini, saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk orang lain, termasuk juga membuat channel ini, membagikan pengalaman, membagikan ilmu untuk Anda, tentu saja untuk kebaikan semuanya, dan untuk juga karena saya sudah membagikan, saya merasa lega karena apa yang saya bagikan juga bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, episode kali ini sampai di sini. Salam damai untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan jangan lupa menebarkan kebaikan mulai hari ini, mulai sekarang, sebab satu kehidupan ini sangat berharga untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di episode berikutnya.